Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Lutfita Azhari dengan nomor NIM 21030960095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu ejaan bahasa Indonesia untuk pemakaian tanda baca. Tanda baca menurut ejaan bahasa Indonesia adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenom atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Berikut ini adalah tanda baca pada ejaan bahasa Indonesia. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia sedang makan malam. Pada akhir kata malam terdapat tanda titik. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, A. 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. B. Bahasa daerah. 1. Kedudukan dan fungsi. C. Bahasa asing. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. B. 1. Patokan umum. 1.2. Ilustrasi. 1.2.1. Gambar tangan. 1.2.2 tabel. 1.2.3 grafis. 2. Patokan khusus. Dalam akhir angka terdapat tanda titik untuk memisahkan angka-angka lainnya. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang berfungsi buka kurung 1, tutup kurung identitas nasional, buka kurung 2, tutup kurung alat pemersatu bangsa. Jika ada angka terdapat tanda kurungnya, tidak dipakaikan tanda titik. Tanda titik juga tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka, seperti pada 2B. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam jumlah tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, pukul 0.35.20, pukul 1:35:20 atau pukul 1:35:20. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu tertentu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama, penulisan, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhiran dengan tanda tanya ataupun tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 13.000 terdapat tanda titik untuk memisahkan atau memberikan pernyataan bahwa angka tersebut diberi tanda titik untuk dipisahkan. Dan B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, aku, kamu, dan, setelah, ketika. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli sebuah buku, tetapi uang saya tidak cukup. Saya ingin membeli sebuah buku diberi tanda koma,
agar memisahkan kata yang lebih tepat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Karena baik hati diberi tanda koma, lalu belakangnya ditambahin 2 kalimat, yaitu dia mempunyai banyak teman untuk memisahkan agar menjadi kata yang sempurna. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan menghubung antara kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meski demikian. Misalnya, jika memang rajin membaca sejak kecil, titik, jadi koma wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu saya, kata ibu, hidup harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Ahmad Haryanto, Jalan Daleman 2, Kelurahan Batursari, Kecamatan Pranggen, Demak, Jawa Tengah. Di antara kata alamat tersebut terdapat tanda koma untuk memisahkan suatu kata. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang di balik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Siti Asmah, Rukimah, 1984, Kamus Politik Internasional, Semarang, Pandanaran Tengah. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Hilman, Hadi, Surya, Ensiklopedia Hukum, Jakarta, 2 alumni, 2021, halaman 24. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. Misalnya, Hajah Siti Asmah, SPD. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter. 12. Tanda koma dipakai untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk mengakhiri salah satu atau salah pengertian. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Misalnya,
Ayah menyelesaikan pekerjaan, tanda titik koma. Ibu menulis makalah. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. D. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik 2 juga dipakai antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbitan dalam daftar pustaka. Misalnya ada di bawah. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, penulisan tanggal, bulan, tahun kelahiran. 26 bulan 8 bulan 2003. Di situ dipenggal oleh tanda hubung. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu dengan dipisah, saya yakin akan tercapai, lalu diberi tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2020 sampai 2021. G. Tanda tanya. Tanda tanya yang dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Pada pertanyaan tersebut terdapat tanda tanya. 2. Tanda yang tanya dipakai di dalam tanda kurung atau dinyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, bahasa Indonesia apakah bahasa nasional? H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, tolong saya sedang kesusahan. Pada tanda tolong terdapat akhiran tanda seru. I. Tanda elipis. Tanda elipis atau tanda titik-titik yang melebihi satu. Tanda elipis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kerugian perusahaan, terdapat tanda elipis untuk memisahkan kata. Catatan, tanda elipis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Tanda elipis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog kalimat. Misalnya, menurut saya, tanda elipis,
seperti tanda elipsis. Bagaimana ya, Bu? Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, "Kau mati," seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, film tanda petik Ainun dan Habibie, tanda petik 2, merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, dilarang memberikan atau merokok di tempat ini. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Misalnya, tanyaku, ku dengar bunyi kring 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 tadi. Di dalam kata kring 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 terdapat tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat atau yang digugat. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, KTP, kartu tanda penduduk. KTP dalam tanda kurung itu adalah singkatan dari kartu tanda penduduk. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimatnya. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1 akte, 2 ijazah, 3 surat keterangan kesehatan. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung, koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 tanda miring PK tanda miring 2 tanda miring 2013. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.